Batu Hodabi secara mitologi berkisah tentang seekor kuda yang datang dari seberang, kuda betina, untuk menemui pasangannya sang kuda jantan di pantai ini. Dan setelah ditunggu-tunggu, ternyata sang kuda jantan tidak datang sesuai dengan janjinya. Namun ketika masyarakat lokal menyuruh supaya kuda betina kembali saja ke seberang lagi karena kuda jantan tidak datang, kuda betina berkata dia tidak akan mau kembali, dia akan tetap di pantai ini menunggu pasangannya sang kuda jantan sesuai janjinya. Dan dia berkata, walaupun saya harus menjadi batu, saya akan tetap menunggu setia di pantai ini. Dan benar Alkisah terakhir bahwa sang kuda bejantan tidak pernah datang kembali, mungkin sudah tergoda di desa lain. Oleh sebab itu kuda betina tetap setia dan sampai dia menjadi batu. Dan ada sebongkahan batu di ujung pantai mirip seperti kepala kuda, itulah yang diyakini masyarakat sebagai batu hoda atau batu yang berasal dari kuda. Jadi batu hoda berkisah tentang kesetiaan perempuan akan janji dan pasangannya. Lalu mengapa Batu Hoda harus menjadi sebuah objek wisata? Tentu karena Batu Hoda berada pada ujung titik 0 km Samosir, berada di titik paling utara Samosir, pantainya memiliki pantai yang sangat bagus, ada geosite di pantai ini, geosite heritage di Kaldera Toba, dan juga pantai ini memiliki karakter yang karakteristik. Dan kita mau ada satu objek wisata yang berbasis kepada pantai, bebatuan, dan juga punya kisah sejarah di Kabupaten Samosir. Itulah mengapa kita mewujudkan Batu Hoda menjadi sebuah objek wisata. Batu Hoda hadir sebagai objek wisata tidak sekedar bagaimana objek wisata, tapi ada prinsip bagaimana Batu Hoda men-trigger peningkatan perekonomian masyarakat Samosir, masyarakat lokal. Nah, cara-cara yang kita tempuh adalah partnership, kebersamaan. Misalnya, kita menyediakan food court. Di food court itu silakan masyarakat tenan yang menjual makanan di sana. Mereka tidak bayar kontrak, tidak bayar sewa. Kita siapkan semua prasarana, kita siapkan listrik, meja, air. Mereka hanya berbagi dengan kita. Kalau mereka punya untung, mereka di-share ke kita kontribusi sesuai perjanjian kerja. Jadi mereka tidak dibebani dengan kontrak bulanan, kontrak tahunan. Artinya kita walking together, berjalan bersama. Kalau pengunjungnya banyak, maka tentu akan ramai orang makan minum di sana, lalu kontribusi ke manajemen tentu bertambah. Parkir kita tidak angkat karyawan, parkir kita berbagi dengan pemuda setempat. Mereka mengelola parkir, kita bagi hasil. Lalu kita coach mereka supaya standar-standar parkir itu sesuai dengan standar parkir pariwisata. Tapi kita tidak mengangkat karyawan parkir, tapi kita serahkan kepada masyarakat lokal. Kemudian juga tentang membersihkan pantai ini adalah kita angkat pagi-pagi masyarakat lokal. Kita bekerja sama, mereka menyapu jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Pantai bersih, lalu mereka kembali ke rumahnya, boleh dia kembali ke ladang atau dia pergi ke pesta. Tidak menjadi karyawan harus sampai sore di sini. Yang penting target-target kerja selesai, seperti itu. Nah, karyawan kita di sini juga ada 4 orang, mereka kita beri gaji pokok dan juga kita beri mereka insentif sesuai jumlah pengunjung. Jadi semua orang bergerak, lalu semua pengunjung, semua masyarakat boleh membuka jualan di sini, silahkan, tidak dibayar sewa, tidak membayar kontrak, tapi kontribusi dari penjualannya yang laku itu kita beri, ada dikontribusikan ke manajemen. Jadi kita bergerak berjalan bersama. Itu contoh bagaimana kita menggerakkan perekonomian masyarakat dan juga kita menggerakkan misalnya makanan-makanan kita yang khas Samosir, yang tidak ada misalnya di Medan. Kemudian souvenir kita, oleh-oleh kita tentu kita siapkan souvenir di sini. Juga masyarakat setempat kita beri kesempatan di sana dan mereka juga khas Samosir. Jadi ini memicu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk men-trigger pengembangan perekonomian. Lalu kalau kita bertanya bagaimana dilakukan Batu Hoda untuk bekerja sama dengan pemerintah, kita bekerja sama. Kita membayar pajak dengan pemerintah. Bahwa dan semua tiket masuk, dan juga dari parkir, kita membayar pajak. Maka kita sekarang semua ini pakai aplikasi dan juga kita pembayaran cashless dan itu semua terdata, terregister dengan baik. Maka dengan pemerintah kita bekerja sama tentang pajak, kemudian kerjasama lain bagaimana pemerintah dan kita sama-sama berpromosi. Sekarang pemerintah tentu mempromosikan Samosir ke dunia luar supaya datang ke rame-rame ke Samosir.
orang yang datang ke Samosir, kita berpromosi Batu Huda, silahkan datang ke Batu Huda. Jadi boleh pengunjung datang ke Batu Huda karena promosinya pemerintah tentang Samosir, boleh datang orang berkunjung ke Samosir karena promosi Batu Huda tentang Batu Huda. Jadi dua-dua menjadi simbiosa mutualisme atau menjadi bersinergi dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Samosir dan Batu Huda. Karena Batu Huda bagian dari objek wisata yang ada di Samosir. Nah, itu yang tentang bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dengan Batu Huda. Lalu kalau misalnya saya ditanya, bagaimana, apa yang membedakan Batu Huda dengan objek wisata yang lain? Yang boleh saya katakan, saya garansi adalah Batu Huda menjual dengan tagline pantai bersih. Kebersihan yang kami garansi. Kami berusaha jangan pernah ada orang kecewa datang ke Batu Huda kalau dia tidak menemukan kebersihan. Bersih itu indah. Jadi bersih bukan berarti hanya sekedar tidak kotor, tapi bersih itu adalah benar-benar clean. Gitu. Itu kita jual. Lalu Batu Huda kita rancang untuk nyaman kepada anak-anak. Jadi kita merancang sekarang Batu Huda, ukuran kita adalah tempat wisata yang nyaman untuk anak-anak. Anak-anak boleh bebas berlari dari ujung ke ujung, tidak ada hambatan, dan itu pasir, tidak ada yang mungkin bisa di pasir itu terselip duri-duri dan lain sebagainya, ada gangguan batu dan segala macam. Pantainya kita rancang untuk mandi anak-anak, itu adalah usaha kita. Lalu kemudian kita mencoba merangkai pantai ini pantai yang asri, pantai yang ditumbuhi pohon, bunga, dan lain sebagainya. Maka di Batu Huda kita tidak menjual rokok. Dan kita mendorong agar wisatawan sampai ke Batu Huda ini tidak merokok. Walaupun kita belum sampai kepada untuk melarang merokok. Tapi prinsip-prinsip kita adalah bagaimana ekologi menjadi penting. Pemeliharaan lingkungan menjadi penting. Pantai harus asri. Setiap jam kita selalu menghimbau kepada melalui tower mic pada pengunjung kita supaya membuang sampah pada tempatnya. Tempat-tempat sampah di Batu Huda kita letakkan di berbagai titik berdekatan. Dan ada himbauan-himbauan kita, himbauan mengedukasi. Silakan misalnya contoh kami menerima sumbangan puntung rokok, bungkus permen, sedotan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kita buat mengedukasi pengunjung dan bekerjasama dengan kita agar mereka mau tetap sama-sama melangkah menjamin terpeliharanya lingkungan kebersihan. Itulah perbedaan Batu Huda. Tentu perbedaan yang lain ialah datang berkunjung ke Batu Huda karena ini berada di titik 0 km Samosir. Lalu di sini adalah geosite dari Geopark Kaldera Toba. Itu yang dimaksud dengan slumping stone. Daerah bebatuan yang ada di ujung pantai itu adalah salah satu geosite dari Geopark Kaldera Toba. Saya pikir itu yang membuat Batu Huda berbeda, dan juga di sini kita bangun konsep staycation. Orang berlibur one stop service atau one stop holiday. Jadi kita turun di sini, bisa di sini bermain di sini, makan di sini, menginap di sini. Karena ada penginapan, luar parkirnya luas, permainan pantainya banyak, dan makanannya ada. Oleh-olehnya ada. Jadi semua yang dibutuhkan wisatawan mulai dari hulu dan ke hilir kita coba sediakan prepare di Batu Huda Beach. Saya kira itu perbedaannya dibanding objek wisata lain di Kabupaten Samosir. Dari sudut paling utara Pulau Samosir, dari geosite Kaldera Toba, dari Batu Huda Beach, kita berharap bahwa pariwisata Samosir akan berkembang semakin mendunia pada tahun-tahun yang akan datang. Karena Samosir punya semua untuk menjadi sebuah destinasi internasional. Tentu tidak sembarang kalau Samosir mengklaim diri adalah negeri indah kepingan surga. Infrastruktur semakin baik, pendidikan masyarakat semakin berjalan, alam semakin terlestarikan. Saya kira itulah alasan penguat mengapa kita berharap bahwa kedepannya Kabupaten Samosir menjadi destinasi internasional. Lalu secara nasional tentu kita berharap COVID ini segera selesai. Maka dengan itu Kementerian Pariwisata dan seluruh stakeholder kami kira menjadi pemeran kunci bagaimana menggalakkan pariwisata di kawasan Danau Toba melalui tergalakannya pariwisata di Indonesia. Maka kami Batu Huda selalu ingin mengukuhkan diri bahwa kami
sekarang sudah berada pada level yang harus dipuji orang. Pada level tidak lagi sekedar ekor seperti Bali, mengekor Bali, tapi bagaimana kita bisa suatu saat Samosir dan Danau Toba menjadi kepala pariwisata di Indonesia. Tidak lagi kita menjadi Bali-Bali baru, kalau itu kita prinsipkan maka kita selalu menjadi ekor. Tapi kita mau menjadi Danau Toba, Samosir adalah tujuan wisata internasional. Dan segalanya kita punya. Kita punya alam, kita punya budaya, kita punya orang, dan kita punya cuaca yang sangat luar biasa indahnya dan luar biasa sejuknya yang tidak dimiliki objek wisata di pantai-pantai di laut. Saya kira itu, dan menjadi bagian penting masyarakat Samosir sekarang sudah mulai tumbuh pemikirannya tentang pariwisata menjadi jalan hidup alternatif ke depan. Lalu Geopark Kaldera Toba itu sudah menjadi Geopark UNESCO, dan kedua ini akan saya pikir bersinergi menjadikan Samosir menjadi tujuan wisata internasional dan Batu Hoda Beach menjadi bagian yang ikut melangkah bersama menjadi objek wisata internasional.